Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiati. Saya dari Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Buton. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang pendekatan metode dan juga teknik pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Yang pertama yaitu pendekatan pengajaran bahasa Indonesia. Jadi, pendekatan pengajaran bahasa Indonesia ini bertujuan agar kita dapat berkomunikasi secara lisan. Tekanan dari proses pembelajaran bahasa Indonesia adalah memiliki kemampuan untuk berbicara. Kemudian, ada 3 pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan tujuan. Jadi, di dalam proses belajar mengajar, kita terlebih dahulu harus menentukan dan memikirkan bahan ajaran apa yang akan diajarkan atau yang akan disampaikan kepada siswa. Kita juga harus menentukan teknik-teknik dan metode-metode apa yang akan digunakan. Tujuan dari pembelajaran ini akan berjalan dengan baik apabila tujuan-tujuan pembelajarannya dilakukan dengan benar. Kemudian, pendekatan yang kedua yaitu pendekatan struktural. Jadi, pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pendekatan struktural ini yang mencakup norma-norma, kaidah-kaidah, dan juga aturan-aturan. Kemudian, pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif ini berkaitan dengan pemikiran manusia, bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu bertujuan agar kita dapat mengubah dari bahasa menjadi suatu komunikasi tertentu. Kemudian yang kedua yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan penyusunan bahan ajar yang dilakukan oleh guru untuk siswa. Metode ini yang menentukan dan memilih serta mengatur bahan ajar secara sistematis untuk diajarkan. Kemudian, terdapat macam-macam metode di dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Metode yang pertama yaitu metode tata bahasa. Kemudian, metode yang kedua yaitu metode membaca. Yang ketiga yaitu metode audio. Yang keempat, metode langsung. Yang kelima, metode komunikatif. Yang keenam, metode tematik, dan yang ketujuh, metode konseptual. Kemudian di dalam pembelajaran bahasa Indonesia juga terdapat teknik-teknik pembelajarannya. Jadi, teknik pembelajaran merupakan suatu penyusunan bahan ajar yang dilakukan oleh guru untuk siswa. Penyusunan teknik-teknik ini bisa melalui beberapa metode-metode dan teknik-teknik yang digunakan. Teknik-teknik yang digunakan ini sesuai dengan kemampuan guru, bisa melalui akal pemikiran untuk menjalankan pembelajaran dengan baik, atau bisa juga melalui siasat seorang guru agar dapat menjalankan pembelajaran dengan benar. Pembelajaran ini juga harus memperhatikan situasi kelas dan juga siswa. Dari pernyataan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa teknik pembelajaran merupakan suatu pola pikir seorang guru untuk melangsungkan proses pembelajaran secara optimal. Kemudian ada 2 teknik pembelajaran dalam bahasa Indonesia. Teknik yang pertama yaitu teknik pengajaran menyimak. Jadi, menyimak merupakan suatu proses pengubahan dari bahasa menjadi suatu komunikasi yang dilakukan oleh seseorang. Bisa dengan cara menyimak, kemudian menulis hal-hal yang penting, atau bisa juga dengan cara mencatat rangkuman. Kemudian, teknik yang kedua yaitu teknik berbicara. Berbicara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyampaikan informasi atau ide pokok yang penting kepada orang lain, bisa dengan cara wawancara. Baiklah, begitulah penjelasan tentang pendekatan metode dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.